Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali di video pembelajaran matematika masih di channel Suriah KTB. Dukung selalu channel ini dengan cara like, komen, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini. Di video kali ini kita masih melanjutkan bab garis dan sudut, yaitu hubungan antar sudut. Kali ini yang akan kita bahas yaitu dua garis sejajar berpotongan dengan garis lain. Ini materi SMP maupun MTS kelas 7 di semester genap. Untuk memahami hubungan dua buah garis yang saling berpotongan dengan garis lain, kalian perhatikan gambar ini. Nah, ini ada dua buah garis, yaitu garis K dan garis M. Ini posisinya sejajar, lalu dipotong oleh sebuah garis N. Maka terdapatlah 8 buah sudut. Ini Bu kasih nama A1, A2, A3, A4. Ini sudut B1, B2, B3, B4. Maka terdapat beberapa hubungan. Yang pertama yaitu sudut-sudut yang sehadap. Artinya menghadap arah yang sama. Kita lihat di gambar. Sudut A1 yang ini ya, ini sehadap dengan sudut B1. Lalu A2 sehadap dengan B2. A3 sehadap dengan B3, A4 sehadap dengan B4. Untuk setiap pasangan sudut yang sehadap, ini besar sudut nilainya sama. Jadi sudut A1 besarnya sama dengan sudut B1. Ini berlaku untuk semua sudut yang sehadap, besar sudutnya sama. Lalu hubungan yang berikutnya adalah hubungan sudut-sudut dalam sepihak. Di sini dikatakan sudut dalam, yaitu dibatasi gitu ya. Ini dibatasi, maka ini yang dikatakan di dalam. Yang di dalam ini ada A2, B1, B4, A3. Lalu yang dikatakan sepihak, kita lihat garisnya. Garis yang memotongnya seperti ini, berarti yang dikatakan sepihak seperti ini ya. Pihak atas, pihak bawah, seperti itu. Berarti yang sepihak siapa? Di sini A2 dan B1. Ini sepihak, sama-sama bagian atas. Lalu A3 dengan B4 ini sepihak, sama-sama di bawah. Berapa besarnya? Nah, sudut yang sepihak ini, kalau besar sudutnya dijumlahkan, artinya besar A2 ditambah B1, ini nilainya 180 derajat. Nah, ini juga ya, A3 ditambah B4 nilainya 180 derajat. Hubungan berikutnya yaitu pasangan sudut-sudut dalam yang berseberangan. Masih sudut dalam ya, A2, B1, A3, B4. Yang dikatakan berseberangan, kalau garis ini ibaratnya jalan, maka berseberangan itu melintas jalan. Berseberangannya secara menyilang ya, berarti A2 berseberangan dengan B4. Dan A3 berseberangan dengan B1. Untuk sudut yang saling berseberangan, ini besaran sudutnya sama. A3 besarnya sama dengan B1 dan A2 besarnya sama dengan B4. Berikutnya adalah hubungan sudut-sudut luar yang sepihak. Kalau tadi ini di dalam, berarti yang luar yang ini. A1, B2, B3, A4. Dikatakan luar ya seperti ini tadi, tidak ada penghalang. Sama seperti tadi ya, yang dikatakan sepihak, berarti kalau dibatasi oleh sebuah garis, yang dikatakan sepihak itu pihak yang sama. Ini sama-sama di atas, berarti A1 sepihak dengan B2. Lalu A4 sepihak dengan B3. Untuk pasangan sudut yang sepihak, ini besar sudutnya kalau dijumlahkan nilainya 180 derajat. Lalu hubungan berikutnya yaitu pasangan sudut-sudut luar yang berseberangan. Sama ya seperti tadi, ini sudut luar. Kalau berseberangan berarti A1 dengan B3, lalu A4 dengan B2. Nah, kalau berseberangan ini besar sudutnya sama. Seharusnya ada lagi hubungannya yaitu bertolak belakang. Tapi sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya, jadi nggak Ibu jelaskan lagi di video ini. Kita cobakan contoh soalnya ya. Contoh soal pertama,
Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar, ini garis AD dan BF ini sejajar, lalu dipotong garis EH. Ini titik potongnya G, ini titik potongnya F. Pertanyaannya, sebutkan sudut-sudut yang sehadap dengan sudut BGF dan sudut DFG. Kita jawab dulu yang A ya. Untuk menjawabnya, kita lihat di sini. Sudut BGF kita harus tahu dulu yang mana BGF. Ini BGF. Berarti besarnya sudut ini ya. Yang sehadap dengan sudut ini siapa? Pastinya yang ini kan? Nah, berarti sudut BGF sehadap dengan sudut AFE. Kita tulis di sini ya. Nih. Lalu siapa yang sehadap dengan sudut DFG? DFG yang mana? DFG. Berarti yang sudut ini. Yang sehadap berarti yang ini. Tinggal kita baca saja. Berarti ini sudut CGH. Seperti itu. Lalu yang B. Jika sudut BGH 65 derajat, tentukan besar sudut ini. BGH. BGH. Berarti yang ini yang 65 derajat. Yang ditanya sudut AFG. AFG. Yang ini ya. Apa hubungannya nih dengan ini? Ternyata sehadap. Ya kan? Kalau sehadap berarti nilainya sama. Berarti sudut AFG itu nilainya 65 derajat. Karena sehadap dengan sudut BGH. Berikutnya sudut FGC. FGC. Berarti yang ini ya. Nah, kalau yang ini, apa hubungannya dengan sudut BGH ini? Ternyata bertolak belakang. Kalau bertolak belakang berarti nilainya sama. Berarti sudut FGC nilainya 65 derajat. Lalu sudut BGF. BGF. Berarti yang ini ya, yang oranye ini ya, BGF. Kalau begitu, apa hubungannya dengan sudut yang 65 ini? Ini adalah sudut saling berpelurus. Berarti jumlahnya harus 180 derajat. Maka sudut BGF sama dengan 180 derajat dikurang 65 derajat, yaitu 115 derajat. Contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar. Tentukan nilai Y. Yang ini, berapa nilai Y? Untuk menjawabnya, yang paling mudah itu kalian harus mendekatkan sudut-sudutnya agar lebih mudah melihat hubungan antar sudut. Nah, di sini 3Y ini sudut yang ini sehadap dengan sudut ini. Iya kan? Kalau sehadap berarti besar sudutnya sama. Kalau ini 3Y, berarti ini juga 3Y. Kalau sudah terlihat seperti ini, sudah terlihat hubungannya bahwasanya sudut yang dua ini membentuk sudut lurus. Maka bisa kita tuliskan 3Y ditambah 102 sama dengan 180 derajat. Ingat ya, sudut lurus jumlahnya 180 derajat. Sudah gampang kan kalau seperti ini? Tinggal kita selesaikan. Yang tidak sejenis kita pindah ruas. Berarti 3Y sama dengan 180 derajat dikurang, ini positif ya. Positif pindah menjadi negatif. Dikurang 102 derajat. 3Y sama dengan 78. Maka Y sama dengan 78 dibagi 3. Dapatlah 26 derajat. Bagaimana? Gampang banget ya. Oke, kita lanjutkan contoh soal nomor 3. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini ada dua buah garis sejajar. Dipotong oleh garis yang ini dan ini. Yang ditanyakan di sini, tentukan nilai X, Y, dan Z. Oke, di sini nilai X, ini variabel X, ini variabel Y,
ini variabel Z. Untuk menjawabnya, kita lihat di sini X. Ini hubungannya apa? Ternyata ini membentuk garis lurus, sehingga sudut yang dihasilkan dari 12X dan 108 membentuk sudut lurus, yaitu 180 derajat. Jadi yang A bisa kita tuliskan 12X ditambah 108 sama dengan 180. 12X sama dengan 180. Ini positif pindah menjadi negatif, 108. 12X sama dengan 72. X sama dengan 72 dibagi 12. Dapatlah X-nya 6 derajat. Nah, dapatkan yang A. X-nya 6 derajat. Sekarang kita lihat yang Y. Ini Y-nya berapa? Kita lihat lagi hubungannya. Apa ini hubungannya? Yaitu membentuk sudut lurus. Jadi kedua sudut ini kalau dijumlahkan 180 derajat. Berarti 5X ditambah 2Y ditambah 56 sama dengan 180 derajat. Ini ada variabel X dan kita sudah dapat nilai X. Tinggal kita substitusi ya. Berarti X-nya ganti dengan 6. 5 dikali 6 ditambah 2Y ditambah 56 sama dengan 180. 5 kali 6, 30. Jadi bentuknya seperti ini. Lalu kita selesaikan. 30 ditambah 56. Dapatnya 86 ya. Berarti di sini 2Y ditambah 86 sama dengan 180 derajat. 2Y sama dengan positif 86 pindah ruas menjadi negatif 86. Kita kurangkan. 2Y sama dengan 94. Berarti Y sama dengan 94 dibagi 2. Dapatlah Y-nya yaitu 47 derajat. Seperti itu. Nilai X sudah dapat, nilai Y sudah dapat. Tinggal nilai Z. Bagaimana dengan nilai Z? Untuk menjawab nilai Z, kalian lihat di sini. Kan ini yang Z ya. Berarti kita lihat cari hubungannya dulu. Kalau sudut ini kan sama nih dengan ini karena bertolak belakang. Lalu sudut ini sehadap dengan sudut ini, ya kan? Berarti ini juga 56. Karena sehadap ya, kalau ini tadi karena bertolak belakang sudutnya sama. Ini sehadap sudutnya juga sama. Sekarang kita lihat. Sudut yang ini dengan ini apa hubungannya? Sehadap juga kan? Berarti kalau sehadap nilainya sama. Berarti untuk yang C bisa kita jawab 4Z ditambah 56 sama dengan 108. Tinggal kita selesaikan. 4Z sama dengan 108. Ini positif 56 pindah ruas menjadi negatif 56. Kita kurangkan ya. Berarti 4Z sama dengan 52. Tinggal kita bagi. Z sama dengan 52 dibagi 4. Dapatlah Z-nya 13 derajat. Bagaimana? Semakin jelas tentunya ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.